Halo Sobat Obi, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Iwan Prima dalam program Ngobrolin Golf. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang begitu sangat spesial. Dia bukan golfer, tapi terkenal di kalangan golfer. Penasaran siapa dia? Mari kita kenalan dengan sosok berikut ini. Ya Sobat Obi, kita sudah bersama dengan salah satu MC kondang, khususnya di industri golf, yakni Mbak Andrea Lee. Mbak Andrea, apa kabar Mbak Andrea? Halo, Terima kasih kabar waktunya baik. Mbak Andrea. Terima kasih, aku juga loh, aku senang banget diundang ke sini. Oke, Mbak Andrea, sekarang boleh tahu sibuknya apa Mbak? Sibuk apa? Sekarang masih sibuk MC, acara golf dan juga acara-acara yang lain. Sibuk nyanyi juga, karena selain MC aku juga seorang penyanyi. Sibuk mengurus rumah tangga, ya kurang lebih kegiatannya berkutat di itu tuh, di itu aja. Nama Mbak Andrea kan sudah bisa dibilang di industri golf ya Mbak ya, khususnya untuk MC. Ini ada pada jajaran teratas. Widih. Mbak Andrea ngelihatnya gimana sih Mbak Andrea? Aduh gimana ya, bukan aku sih ya yang sebenarnya yang bisa menempelkan predikat itu ya. Tapi memang saya udah lama MC golf dari tahun 2008 ya, dari 2007 atau 2008. Saat itu acara golf belum sebanyak sekarang. Ya, waktu itu kan memang kalau golf tuh kesannya adalah olahraga yang mahal gitu ya. Kebanyakan bapak-bapak gitu yang main ya. Kalau dulu kesannya seperti itu gitu ya. Nah, dulu tuh acara nggak terlalu banyak lah. Mungkin sebulan sekali, 2 kali juga udah bagus. Nah, waktu itu aku kenal sama Ella. Ella itu adalah satu-satunya MC golf tuh zaman dulu. Pasti kalau pecinta golf tahu nih yang dari zaman dulu. Kalau misalnya ada turnamen golf, ada acaranya, pemberian hadiah, pemberian trofi, yang membawakan dulu adalah Ella namanya. Kebetulan aku banyak belajar dari dia. Salah satu yang mengajak saya masuk ke industri golf itu adalah Ella. Kebetulan dia udah nggak MC lagi, jadi akhirnya ya saya lah aktif di dunia golf untuk hiburannya ya, untuk acara hiburannya. Apakah mungkin Mbak Ella jadi role model dari Mbak? Ya, dia role model, dia salah satu role model aku untuk acara golf, karena memang kalau golf tuh beda banget sih. Kalau nge-MC-in acara golf tuh beda sama nge-MC-in acara-acara yang lainnya gitu ya. Jadi memang kayak butuh kualifikasi sendiri gitu untuk seorang MC untuk bisa bawain acara golf. Satu, paling nggak harus ngerti golf, ya kan. Kedua, dia harus bisa bawa suasana yang menyenangkan, bisa naikin mood, bisa bikin bapak-bapaknya itu abis capek main golf 5 jam, ya, abis golfers pada panas-panasan, kemudian tetap harus bisa bikin mereka itu senyaman mungkin, tetap stay di acara sampai dengan selesai. Nah, aku rasa itu adalah pekerjaan yang nggak semua MC bisa sih, gitu. Terus Mbak Andrea sendiri ngelihat mungkin dari pertama sampai sekarang, sampai sudah berada di, ya bisa dibilang jadi MC kondang di golf, Mbak Andrea ngelihatnya gimana sih kiprah Mbak Andrea sendiri di golf? Senang banget sih aku happy banget dengan pencapaian aku sampai di detik ini. Sekarang aku udah di kepala 4, tapi masih bisa produktif di acara-acara golf. Aku cukup puas ya, tapi tetap harus tetap harus kreatif. Kita tetap harus cari gimmick-gimmick, terus juga tetap harus mengimprove di atas stage gitu ya, performance di atas stage gitu. Jadi walaupun puas tapi tetap masih harus banyak belajar lah. Gitu. Sebenarnya kriteria MC dalam kacamata Mbak Andrea tuh untuk golf itu apa aja sih Mbak? Harus bisa bawa suasana menyenangkan, harus supel, harus bersahabat. Terus ya kalau yang zaman sekarang sih harus bisa nyanyi katanya ya, karena supaya menyenangkan itu, supaya nggak basi acaranya ya harus rame gitu. Nah kadang-kadang sekarang kalau nyari biasanya klien tuh bisa nyanyi apa enggak gitu. Karena mungkin dari zaman dulu udah terbentuk seperti itu. MC golf tuh Ella itu nyanyi juga. Tapi dia nyanyi pakai gitar, sambil pakai gitar gitu. Jadi ya, terus aku juga bisa nyanyi juga. Jadi akhirnya kayak sekarang kalau misalnya MC golf kalau nggak bisa nyanyi kayaknya kurang ya gitu, kurang gitu. Jadi ya akhirnya mungkin terbentuk dari zaman dulu begitu sampai sekarang juga mesti kayak gitu. Gitu.
Kalau di golf sendiri, saya sering bertemu dengan pemain-pemain pegolf gitu. Lebih familiar dengan nama Mbak Andrea dibanding nama band terdahulu. Ekutik. Oh, oke. Jadi Ya. jadi lebih Andrea yang ini ya, yang Andrea MC golf ya ini. gitu kan. Oke, Gimana oke, tuh oke, Mbak? ya. Ngeliatnya, Mbak? Nggak masalah sih karena sebenarnya beda segmen. Oke. Dulu saya bergabung sama grup Ekute, band Ekute. Itu tahun 2010 sampai dengan 2020, 10 tahun aku sama Ekute. Tapi emang segmennya beda. Band Ekute itu aku cuma nyanyi saja. Oke. Kemudian segmennya juga pop jazz. Kebanyakan kami itu tampil di acara-acara festival jazz, kayak Java Jazz. Kemudian ya masih banyak lagi lah festival-festival lainnya. Atau mungkin pensi. Jadi mungkin kalau misalnya anak SMP, SMA, anak kuliahan tahu tuh Pasti, Ekute, ya. Andrea Ekute gitu. Tapi kalau misalnya di dunia golf, Ekute siapa ya? Ekute siapa ya? Karena emang segmennya beda banget. Oke. Gitu. Mbak Andrea sendiri pernah main golf kan, sudah di bidang golf gitu kan, tahu istilah-istilah golf. Turun lapangan atau driving, apakah ada diagendakan? Nah itu dia. Ini suka banyak orang bilang, oh aneh banget deh nge-MC golf tapi nggak main golf. Dan karena emang iya saya nggak main golf. Dulu banget, sekitar ada kali mungkin 22 tahun, 23 tahun yang lalu, saya pernah tuh turun lapangan. Oke. Saya punya di rumah sampai sekarang, klub golf tuh punya. Oke. Sampai sekarang saya simpan. Karena kayak, ya udah deh, siapa tahu ada yang ngajakin atau apa segala macam main golf gitu. Tapi dulu 20 tahun yang lalu saya pernah turun lapangan beberapa kali. Terus enggak lagi, akhirnya cuman kadang-kadang driving aja sama suami. Itu kenapa? Kok nggak melanjutkan lagi, kenapa itu, Mbak? Nggak tahu ya, karena kayaknya mungkin emang saya itu kalau olahraga kurang suka yang lama. Kan lama ya, lama jalan kaki gitu. Kayaknya menurut saya kayak mungkin emang bukan tipe saya nih, kalau bukan tipe olahraga saya nih gitu. Kebetulan saya olahraganya sekarang selama kurang lebih 3 tahun ini saya sedang triathlon. Jadi berenang, sepeda sama lari gitu. Jadi kayaknya lebih suka yang memacu adrenalin gitu. Jadi kayak kalau gitu. golf itu kurang ya, Mbak ya? Bukan kurang, sebenarnya sih pasti menyenangkan untuk beberapa orang ya kan, untuk yang suka golf ya. Tapi mungkin untuk saya kayaknya belum nemuin fun-nya, atau mungkin belum menemukan partner yang bisa diajak main golf bareng, atau grup ya yang bisa ngajak saya dan nemuin fun-nya di mana. Nah, aku tunggu deh. Siapa yang mau ngajakin aku golf? Ditunggu loh sama Mbak Andrea. Mbak Andrea, banyak orang bilang olahraga golf itu terapi penguasaan diri, Mbak. Jadi banyak orang-orang yang bilang main golf tuh jadi bisa fokus. Nah, kalau Mbak Andrea sendiri mungkin yang baru kemarin sekali nyobain golf itu seperti apa sih kalau menurut Mbak Andrea sendiri? Bisa jadi kayak gitu ya, untuk penguasaan diri, apalagi kan kita mesti fokus, terus mesti kayak mesti belajar sabar kali ya kalau main golf itu ya. Jadi udah lama waktunya 5 jam, ya kan kayaknya mesti lu bisa harus sabar kali ya. Aku nggak sabar soalnya Mas, aku nggak sabaran gitu, makanya gila ya nih orang hebat banget ya, bisa sabar banget ya 5 jam main. Panas-panasan gitu. Jadi kayaknya menurut aku sih, aku salut banget sih sama yang pada main golf tuh sebenarnya. Aku nggak sanggup, aku belum sanggup. Pengalaman waktu main di mana itu, Mbak, waktu itu? Aku pertama kali main malah di Timika, Mas. Aku masih ingat banget. Iya, di Kuala Kencana. Itu lapangannya gimana? Di Timika. Karena banyak orang yang mungkin belum banyak main di sana. Iya, di sana tuh karena pas lagi ada acara Freeport di sana, aku masih inget banget. Terus aku diajakin main gitu. Terus ya aku lupa kayak gimana ya, tapi ya kayaknya ya kurang lebih sama ya, kayaknya sama aja. Bagus sih, alamnya bagus, udah pasti gitu. Dan lebih adem deh kayaknya di sana. Mbak, kan di industri ini kan bukan hanya amatir ya, Mbak ya. Juga ada pemain-pemain profesional gitu ya, Mbak. Terus juga brand-brand banyak yang masuk gitu loh, Mbak. Industrinya golf ini sudah mulai kelihatan gitu. Bagaimana kalau Mbak Andrea melihat agar sisi-sisi dari bisnisnya jalan, prestasinya jalan, Mbak Andrea ngeliatnya kayak gimana? Seperti apa? Itu tadi aku happy banget ya dengan industri golf tuh marak sekali sekarang. Kalau dulu hanya bisa dinikmati sama orang yang punya duit ya, punya uang. Sekarang tuh
yang muda-muda, kalangan yang masih Gen Z sekarang terus kayak semuanya main golf. Entah awalnya dimulai dengan katanya orang pencitraan apa segala macam whatever, tapi paling nggak mereka udah bisa terjun ke situ. Dan satu lagi mungkin karena juga sekarang karena sudah marak, banyak lapangan-lapangan golf yang mungkin dulu tidak begitu produktif, tidak begitu aktif gitu ya, sekarang kayaknya digalakkan kembali ya. Karena kayak semua kalangan dari yang muda sampai yang sudah senior pun main golf. Nah makanya sekarang karena aku pernah ceritakan bahwa sekarang tuh kayaknya semua perusahaan korporat, hampir semua perusahaan corporate, kemudian BUMN juga menjadikan golf sebagai agenda tahunan mereka. Nah itu tuh keren banget sih. Akhirnya juga jadi mengajak para pelaku industri kreatif seperti saya, contohnya itu bisa ikut terlibat juga gitu. Itu keren banget sih. Mudah-mudahan makin banyak lagi ya. Apalagi yang sekarang juga banyak pemain pro dari yang junior. Sekarang juga aku setiap kalau misalnya MC selalu ada tuh kayak kemarin ada WAGC. Oh iya. Ya kan, ada WAGC. Itu juga kan memberikan kesempatan buat para pemain-pemain amatir juga untuk bisa ikut berpartisipasi di apa luar, namanya di golf yang lebih pro lagi nih kayak gitu. Terus Mbak Andrea juga sepanjang bergelut di bidang golf sendiri, suka dukanya apa sih Mbak? Suka dukanya, kalau di hiburan ya, cara hiburan ya. Dukanya dulu nih? Boleh. Atau sukanya dulu nih? Oke. Mostly sih sebenarnya lebih banyak sukanya. Dukanya sih mungkin lebih ke ya itu tadi, kadang-kadang suasana bisa diangkat, kadang-kadang enggak. Kayak gitu. Itu tergantung dari pesertanya atau? Saya nggak mau stereotype kayak gimana, cuman mungkin saya paham sih mereka capek. Jadi kadang-kadang ada, nggak semuanya sih, mungkin beberapa. Kayak misalnya ada yang nanya misalnya saya nanya gitu kan, basa-basi biasa dong, intermezzo kan. Apa kabar, apa segala macam. Udah deh nggak usah nanya kabar-kabar, cepet aja, cepet kayak gitu. Pasti bapak-bapaknya lebih memilih untuk lucky draw ya? Lucky draw, bener. Kayaknya pengen banget dapat hadiah ya kan. Lebih kayak begitu gitu. Padahal sebenarnya sebagai seorang MC, pengisi acara, kita nggak bisa langsung gitu loh. Harus membawa suasana, kan ada flow-nya gitu kan. Kadang-kadang dukanya tuh kalau misalnya cepat ya Mbak, kita cuma punya waktu 45 menit karena bapaknya atau misalnya petingginya atau pejabatnya mau cepet-cepet pulang atau apa segala macam. Itu dukanya sih. Karena gimana mengemas 45 menit sampai 1 jam itu menjadi satu kemasan yang tetap menyenangkan, gitu loh, walaupun cepat gitu acaranya, gitu kan. Nah kalau sukanya karena saya begitu mencintai dunia bernyanyi dan saya bisa melakukan nyanyi dan MC di saat yang bersamaan, itu satu kalau dari saya itu senang banget. Kedua ya senang ya bisa melihat, kalau bisa melihat wajah-wajah golfers itu pada saat saya naik atas panggung, menerima sambutan yang hangat dari mereka, menerima apresiasi yang yang semangat dari mereka juga gitu. Kayaknya kita happy banget ya, karena saya sering banget tuh kalau misalnya gimmick di atas panggung, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu golfers pada tepuk tangan, itu apresiasi buat pengisi acara gitu loh. Karena kalau nggak ada kami para pengisi acara, nggak akan fun juga acaranya juga kan gitu. Jadi saya selalu bilang jangan ragu-ragu loh kasih tepuk tangan, karena itu bayarannya performers kalau lagi di atas panggung kayak gitu. Saya nggak pernah capek-capek untuk mengingatkan kayak gitu. Mungkin kalau di golf sendiri kita bisa bilang pandemi nih Mbak nih. Pandemi kan pasca pandemi nih golf naik lagi gitu loh Mbak. Jadi banyak geng Z gitu untuk main golf, turun lapangan dan juga industrinya jalan. Apakah salah satu faktor di geng Z dan pandemi itu jadi salah satu industri golf naik, atau ada sisi lain dari Mbak Andrea? Iya bisa jadi. Aku rasa karena waktu pandemi kan kita nggak bisa melakukan aktivitas olahraga di area yang tertutup ya. Terbuka lebih baik gitu kan, terbuka lebih baik. Jadi waktu itu memang pas saat pandemi aku tuh kayak ngerasain banget temen-temen yang tadinya nggak main golf apa segala macam pada nyobain gitu. Pada wah ternyata menyenangkan ya. Jadi memang ada hikmah ya di setiap kejadian ya nggak sih gitu kayaknya gimana, tapi ternyata setelah pandemi malah makin marak lagi industri golfnya. Jadi ya tapi Mbak Andrea ngelihat ada kan juga banyak bisa dibilang golf ini kan sisi negatifnya banyak ya Mbak ya. Apakah
stigma itu masih ada sampai sekarang? Kalau menurut Mbak Andrea sendiri yang sudah bertahun-tahun gitu ada di industri golf. Ya, jadi negatif ya, Iya, iya. senegatifnya. Sekarang sih sudah nggak terlalu sih kayaknya. Sekarang udah nggak terlalu. Karena dibuktikan dengan sekarang yang saya bilang tadi, sekarang banyak dari semua kalangan bermain golf gitu. Kalau dulu memang negatif banget sih, negatif banget zaman dulu itu. Dan pernah atau enggak saya menerima ini salah satu dukanya juga nih, salah satu dukanya juga nih. Kadang-kadang kan kalau penyanyi gitu ya, atau MC atau kadang-kadang usher, atau mungkin caddy gitu ya. Itu kan kadang-kadang mereka suka yang ya karena kebanyakan yang main bapak-bapak ya. Aku nggak ngerti juga sih, tapi adalah kayak gitu-gitu tuh suka ya yang flirty gitu tuh ada lah. Itu salah satu dukanya. Buat saya ya, nggak tahu buat yang lain. Kalau buat saya itu salah satu dukanya gitu. Karena buat aku di sini kita kerja benar-benar profesional gitu, kerja gitu. Tapi makin sekarang sih aku rasa enggak sih. Dan menurut aku negatif atau enggaknya itu kembali ke diri kita sendiri gitu loh. Sebagai perempuan yang bekerja di dunia entertainment, ya harus bisa menjaga image. Harus bisa menjaga diri gitu loh. Lo kerjanya apa? Nyanyi, MC, ya lo nyanyi MC profesional gitu loh. Membina hubungan baik oke, tapi mungkin kalau lebih dari itu ya itu tergantung masing-masing kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya kembali lagi ke diri kita. Kita yang menciptakan image itu sendiri, negatif atau enggaknya. Kalau misalnya kita punya pembawaan yang baik, kita memang profesional bekerjanya, kita punya image yang memang baik juga, aku rasa nggak akan ada sih orang yang akan menganggap kita negatif atau ngajakin yang aneh-aneh atau apa sih, enggak sih gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya. Kayak gitu. Mbak Andrea, mungkin yang terakhir Mbak, harapan dari Mbak Andrea sendiri selaku salah satu yang ada di industri golf di Indonesia, harapan kedepannya untuk golf mungkin di Indonesia seperti apa Mbak? Aku berharap makin banyak pemain pro khususnya ya. Dari yang junior sampai dengan senior juga masih punya kesempatan kan untuk bermain di golf internasional. Harapannya seperti itu. Terus semakin marak lagi dan golf itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Harapannya kayak gitu. Yang nggak muda, nggak tua, perempuan, laki-laki itu semua bisa ngerasain bermain golf gitu ya. Jadi kayak olahraga lari aja. Semua orang bisa lari, main badminton bisa, badminton di mana-mana. Ada lagunya kan, badminton di mana-mana ya kan. Ini golf di mana-mana, ya nggak. Terus yang di industri golf seperti lapangan golf di beberapa daerah juga semakin dibagusin lagi. Jadi kita bisa ngerasain nih, orang bisa ngerasain main golf di berbagai daerah di Indonesia ini. Di UMKM juga banyak Mbak, dari brand-brand lokal, baju ataupun topi juga. Itu juga bisa, benar banget Mas. Jadi mudah-mudahan brand-brand lokal kita bisa ikut berpartisipasi juga. Juga yang buat acara nih, perusahaan corporate ataupun BUMN gitu ya, bisa mengajak brand-brand lokal untuk bekerja sama. Mungkin ada masukan atau harapan dari Mbak Andrea sendiri? Kalau sampai sekarang sih menurut aku udah bagus banget. Event organizer juga udah keren-keren banget kalau bikin acara, bikin turnamen segala macam. Ya mungkin lebih dukungan dari pemerintah juga, dukungan dari maksudnya dari masyarakat juga ya untuk golf bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan akan ada atlet golf kayak siapa ya? Tiger Woods. Kalau cewek kayak Andrea Lee, bukan Andrea Lee saya tapi ya. Andrea Lee yang sono. Andrea Lee. Sama ya, sama ya. Karena tiap orang kayak misalnya Andrea Lee, tapi ini bukan yang atlet kan, bukan. Gitu ya. Jadi makin bermunculan lah. Ya kan? Siap. Gitu. Mbak Andrea, terima kasih waktunya. Sama-sama. Itulah perbincangan singkat saya bersama Mbak Andrea Lee, salah satu MC kondang khususnya di golf. MC kondang. Terima kasih Mbak. Sama-sama, makasih. Obi Golf, thank you.